Saudara-saudara seiman, selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Bethel di Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah melalui live streaming ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga. Memasuki minggu pertama Prapaskah, kita mengumpuli tema Anak Tuhan Mengasihi Sesama. Bacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan 38. Kita diminta untuk menjadi orang yang rendah hati, sehingga tidak mudah menghakimi, tetapi terlebih mudah mengakui kesalahan diri. Betapa mudah melihat kesalahan orang lain dan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Hal ini juga yang Tuhan ajarkan kepada banyak orang, termasuk para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mudah menghakimi dan melihat kesalahan orang lain. Mereka menganggap diri saleh dan merasa tahu banyak kebenaran. Padahal sebenarnya tidak. Tuhan mengibaratkannya seperti orang buta yang menuntun orang buta. Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita sambil menyanyikan Kita Bakti 20, Umat Tuhan, mari datanglah. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat beribadah setelah menjalani hari yang penuh sukacita walau penuh dengan tantangan. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, di kesempatan kali ini pun kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh, hingga kami bisa hadir di hadirat-Mu untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu Bapa, mampukan kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan renungkan, hingga firman itu
bisa menjadi pedoman bagi diri kami, sehingga dalam kami melihat, agar kami bisa melihat dengan cara dalam kami bertindak, agar bisa bertindak sesuai dengan kehendak, berkata-kata dalam kebenaran, serta bisa saling mengasihi sesuai apa yang telah Engkau teladankan bagi diri kami tentang kasih sejati. Kiranya kami bisa menjadi perpanjangan tangan, bisa menjadi ranting-ranting-Mu dalam menebarkan kasih kepada sesama kami, serta bisa membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil dan bagi yang membutuhkan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semenjak alam tercipta,
menurut firman Tuhan. Kita bernyanyi Hosiana. Bacaan Alkitab pada hari Minggu pertama Prapaskah adalah dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 yang menyatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam peribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar di hari Minggu ini? Kiranya kita semua ada dalam kondisi yang baik-baik saja. Walaupun keadaan situasi saat ini sedang tidak baik berkaitan dengan COVID-19, dengan berbagai akibat yang ditimbulkannya dan yang memaksa kita untuk mengalami hal yang tidak kita harapkan. Kiranya kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, tetap menaungi hati dan pikiran ibu bapak saudara dan saya bersama dengan keluarga masing-masing, supaya kita tetap baik-baik saja. Ibu bapak saudaraku, hari ini kita sudah berada di minggu pertama masa Prapaskah. Di minggu pertama masa Prapaskah ini, di dalamnya kita akan merayakan sebuah perayaan besar umat Kristiani di seluruh dunia, yaitu peristiwa kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung, yang mengingatkan kepada kita bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah membuat dosa-dosa kita dibayar lunas oleh Allah melalui darah Kristus. Perayaan yang mengingatkan tentang kasih Allah yang amat sangat besar, tinggi, dalam, lebar, dan luas. Dalam kasih Allah yang besar itu, dalam, tinggi, lebar, dan luas itu, Dia mau datang dan mengorbankan dirinya melalui anak tunggalnya Yesus Kristus di atas kayu salib, demi untuk keselamatan dunia ini, manusia, ciptaan yang ada di semesta, termasuk ibu bapak saudara dan saya. Kenapa Dia melakukan itu? Karena Dia sangat mengasihi kita. Dia menginginkan supaya tidak ada seorang pun manusia yang binasa,
bapak saudaraku, atas dasar kasih Allah yang besar itulah maka kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk mengasihi sesama. Itu yang menjadi tema renungan kita, khotbah kita di hari Minggu pertama masa Prapaskah ini. Anak Tuhan mengasihi sesama. Bacaan Alkitab hari ini cukup 2 ayat saja, ayat 37 sampai 38 seperti yang sudah dibacakan tadi. Ibu bapak saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, kedua ayat ini sebenarnya ada dalam satu kesatuan dengan ayat di perikop sebelumnya, yaitu Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kasihilah Musuh. Perikop ini Lukas 6 ayat 27 sampai 36, di dalamnya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang telah membenci kamu. Dikatakan di ayat yang ke-27 dan 35. Ibu bapak saudaraku, bagi orang Yahudi, sesama itu hanya terbatas pada satu suku, satu kampung, satu bangsa. Di luar itu adalah orang asing. Di luar itu bukanlah sesama. Sehingga bagi mereka tidak perlu dikasihi karena bukan sesama. Namun Tuhan Yesus mengajarkan hal yang berbeda, bahwa sesama itu lebih dari sekedar hanya satu suku, satu kampung, satu bangsa. Sesamaku adalah orang yang bukan hanya itu, orang yang tidak sepaham dengan kita, bahkan musuh kita pun adalah sesamaku, sesama manusia. Maka mereka harus dikasihi. Pertanyaannya, siapakah musuh yang Yesus maksud? Sudah pasti musuh yang Yesus maksud adalah orang-orang yang menindas pengikut-pengikut Kristus. Musuh atau mereka itulah yang harus dikasihi. Sebagai sesama manusia, mereka perlu mendapatkan kasih dari kita. Berarti yang mau dikasihi adalah mereka sebagai manusia, sebagai sesamaku, dan bukan perbuatan mereka. Dengan kata lain, Yesus mau mengajarkan kepada ibu bapak saudaraku bahwa bencilah perbuatannya, tapi jangan benci orangnya, sebab orangnya adalah sesama. Dia pantas untuk dikasihi. Ibu bapak saudaraku, Yesus sendiri mencontohkan kepada kita bagaimana dia mengasihi orang-orang yang sudah membenci dirinya. Di tengah kematian mengerikan yang terbentang nyata di depannya, dengan segala penderitaan yang dia alami, kita mendengar percakapan Yesus dengan Sang Bapa yang mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di tengah penderitaan yang amat sangat mengerikan Yesus alami, dia tetap mengasihi mereka dengan mendoakan mereka supaya Bapanya memberikan pengampunan kepada mereka atas perbuatan yang mereka sudah lakukan kepada dirinya. Ibu bapak saudara, itulah kasih yang tulus, kasih yang besar, kasih yang spektakuler, kasih yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, siapapun dia.
Bahkan dia ada di atas kayu salib itu juga untuk mereka yang sudah menyalibkan dia. Dikatakan di ayat yang ke-35, pasal yang ke-6, sebab dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Ibu bapak saudara, seluas apapun pengetahuan dan tindakan kita tentang kasih Allah, tidak akan mampu kita memahami kasih Allah yang seperti itu, yang mau memberikan dirinya digantung dan tergantung mati di atas kayu salib, termasuk buat mereka yang sudah membuat dia mati, sengsara dan mati, termasuk musuh-musuh yang tidak suka dengan dia. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Ajaran Yesus tentang mengasihi musuh ini adalah ajaran yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh para murid dan yang juga berlaku pada saat ini. Dengan kata lain, Yesus mau mengajarkan sesuatu yang berbeda, yang mungkin tidak dipahami, tidak diketahui oleh para murid dan orang banyak pada waktu itu. Yesus mau mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia mengajarkan mengasihi orang-orang yang satu suku, satu kampung, satu bangsa, kalau dunia mengajarkan mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, yang suka dengan kita, tapi Yesus mengajarkan yang berbeda. Mengajarkan untuk mengasihi bahkan orang yang tidak menyukai kita, orang yang menyakiti kita. Sebuah ajaran yang radikal. Pengajaran Yesus merubah pemahaman pada waktu itu. Tetapi apakah berubah? Bapak Ibu Saudara, alasan Yesus dikemukakan di ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Saya baca buat kita, 32 sampai 34. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasahmu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasahmu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasahmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ibu bapak saudaraku, melalui ayat-ayat ini Yesus mau mengajarkan kepada para murid-muridnya untuk menunjukkan dan mendemonstrasikan kasih seperti yang dia sudah lakukan, yang dia sudah perjuangkan, yang dia sudah lakukan sampai di atas kayu salib. Kasih yang tidak sama dengan kasih yang dimiliki oleh dunia. Kasih Allah yaitu kasih yang walaupun kita tidak mendapatkan, kita tidak menerima, tetapi kita tetap mengasihi. Sekalipun kita tidak diterima, tetapi kita tetap menerima. Sekalipun kita dikucilkan, tetapi kita tidak mengucilkan orang lain. Meskipun kita menderita dan dianiaya karena iman, kita tetap mengasihi dengan cinta kasih yang dari Allah. Dengan demikian Yesus mengatakan begini, upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Bapa yang Maha Tinggi. Ibu bapak saudaraku, atas dasar kemurahan hati Allah, kasih Allah yang besar kepada dunia inilah, maka para murid tidak dianjurkan oleh Tuhan Yesus untuk saling menghakimi. Ayat ke-37 bacaan yang tadi sudah dibacakan berkata, saya baca ulang, janganlah kamu menghakimi, maka kamu
Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Perkataan Tuhan Yesus ini dilatar belakangi dengan kehidupan moral dan praktek hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan para Farisi merasa bahwa mereka itu punya hak untuk menghakimi rakyat yang mereka anggap dalam tanda kutip buta akan hukum Taurat. Dan hak itu mereka jalankan dengan kejam dan sombong, tanpa kasih. Ada banyak orang, terutama rakyat kecil, yang terhukum karenanya, yang dikucilkan dalam persekutuan di sinagoge yang ada karena sikap orang-orang ini. Yesus menasihatkan kepada para murid supaya jangan berbuat seperti mereka. Janganlah kamu menghakimi, atau dengan bahasa lain, jangan kamu bertindak sebagai hakim, atau jangan mengangkat dirimu menjadi hakim atas orang lain. Ibu bapak saudaraku, tentunya hal-hal ini tidak ditujukan bagi mereka yang berprofesi sebagai hakim. Ayat-ayat ini ditujukan khusus kepada para murid, supaya mereka tidak boleh meniru para ahli Taurat, para Farisi dalam memperlakukan sesama, memperlakukan orang lain. Alasannya jelas, bukan hanya karena tindakan penghakiman itu adalah hak Allah. Artinya orang yang menghakimi berarti dia sudah melanggar hak Allah. Tetapi bahwa tindakan menghakimi itu dilakukan oleh orang-orang yang sombong, oleh orang-orang yang merendahkan, oleh orang-orang yang menghina orang lain. Maka Yesus mengatakan jangan para murid melakukan hal itu. Jangan mengikuti mereka. Banyak kesaksian Alkitab mengatakan kepada kita bahwa orang yang sombong, yang angkuh, yang tinggi hati akan direndahkan oleh Allah. Salah satunya saya kutip Yesaya 2 ayat yang ke-11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Demikian juga Yesus menasihatkan, jangan kamu menghukum. Artinya, jangan bertindak seperti para hakim yang memberi putusan bersalah dan kemudian menetapkan hukuman. Sekali lagi ayat ini tidak ditujukan kepada para hakim yang berprofesi sebagai hakim, tetapi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sebaliknya, Yesus mengatakan ampunilah. Ampunilah. Atau lepaskanlah pengampunan terhadap orang lain, termasuk musuh yang sudah menghancurkan hidupmu, menghancurkan hidup kita. Tindakan melepaskan pengampunan kepada orang lain itu sama seperti tindakan seorang hakim yang membebaskan orang yang tidak bersalah. Itulah yang harus para murid lakukan dan juga kita lakukan. Ampuni, lepaskan pengampunan buat mereka. Dengan berbuat demikian, artinya tidak menghakimi dan tidak menghukum, maka kamu tidak akan dihakimi dan dihukum oleh Allah. Mengampuni orang yang sudah menyakiti kita adalah tindakan yang susah dan berat. Apalagi kalau sampai kita kehilangan orang yang kita kasihi karena perbuatan orang-orang demikian. Maka tindakan itu tidak pernah kita lupakan. Kita pasti selalu mengingat mereka, dan tidak jarang banyak orang yang susah untuk memaafkan, apalagi mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, juga kepada kita sekalian, untuk benci perbuatannya, tetapi jangan benci orang. Benci tindakannya
jangan benci manusianya, karena manusia adalah sesama kita yang patut untuk dikasihi. Ibu bapak saudaraku, kita adalah orang-orang yang seharusnya dihukum, digantung di atas kayu salib oleh Allah karena dosa kita. Tetapi Allah tidak menjatuhkan penghukuman itu kepada kita. Dia justru melimpahkan penghukuman itu kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus, tergantung dan digantung di atas kayu salib, bahkan sampai mati di atas kayu salib, supaya dosa dunia ini, manusia ini bisa diselesaikan. Ibu bapak, saudaraku, sebab itu kita patut meneladani apa yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Kita patut bersyukur bahwa kematian Tuhan Yesus, sengsara dan kematian Tuhan Yesus membuat kita yang tadinya mengalami penghukuman kekal dibebaskan oleh Allah. Dan kita menerima kehidupan yang baru. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan Allah tidak sampai ada di kuburan, tapi kemudian Dia bangkit dan hidup. Itu yang kita ingat rayakan dalam peristiwa kebangkitan. Ini yang membuat kita menjadi dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Ibu bapak saudara dan saya, kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga dalam doa Bapa kami kita bisa berkata, ya Bapa. Kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Sebuah relasi yang sangat intim antara kita yang berdosa dengan Allah yang luar biasa. Dalam status sebagai anak-anak Allah itu kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Ibu bapak saudaraku, perenungan firman Tuhan untuk kita di penghujung masa Prapaskah ini mau mengingatkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Sesama kita bukan saja mereka yang dekat dengan kita, sejaman dengan kita, sesuku dengan kita, seiman dengan kita, sepikiran dengan kita. Bahkan orang yang bertentangan, orang yang memusuhi, menjauhi kita pun, mereka adalah sesama kita. Maka kita dipanggil untuk mengasihi mereka itu. Kita patut mengasihi mereka. Itulah yang membedakan kasih Allah, kasih anak-anak Allah dengan kasih dunia. Kalau kasih Allah terbatas pada ruang, waktu, tempat, orang, kondisi, situasi, dan keadaan, maka kasih Allah yang terjawab, yang ada dalam kasih anak-anak Allah, anak-anak Bapa, tidak terbatas pada hal-hal tersebut. Sekalipun saat ini kita sedang dilemahkan oleh banyak hal karena kondisi dunia dan bangsa yang mengancam, mungkin juga mengancam iman kita. Tetapi kiranya penghayatan yang dalam tentang kasih Allah yang luar biasa tidak akan melemahkan iman kita. Walaupun saat ini kita sedang ada dalam kekurangan dan keterbatasan ekonomi karena kondisi yang ada, tetapi kasih kita kepada sesama dalam bentuk membantu orang yang lemah, tidak berdaya, tidak bisa makan, korban banjir, orang-orang yang mengalami dampak dari COVID-19, terus kita tingkatkan kasih kepada mereka. Kasih anak-anak Tuhan itu terbuka luas dalam segala situasi, kondisi, keadaan, pada segala macam orang, pada segala situasi, kondisi, dan juga tempat. Karena kasih anak-anak Allah itu bersumber dari kasih Allah yang sempurna dan sejati. Poin yang kedua, di tengah wabah virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia dengan segala akibat yang ditimbulkan, maka tidak sedikit orang menyalahkan orang lain. Tidak sedikit orang yang menyalahkan pemerintah. Si A menyalahkan si B, si B menyalahkan si C menyalahkan si D, atau si D menyalahkan si A. Tindakan saling menyalahkan kita alami
kita baca, kita dengarkan di sana sini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak dipanggil untuk saling menyalahkan, untuk saling menghakimi, apalagi menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Kita tidak dipanggil untuk saling menista satu dengan yang lain, baik dengan kata maupun juga dengan tindakan. Kita dipanggil untuk mengampuni dan melepaskan pengampunan bagi mereka-mereka yang membuat iman kita lemah. Ibu bapak saudaraku, poin yang ketiga, peringatan kematian Tuhan Yesus yang akan kita jalani di minggu Prapaskah yang pertama ini. Pada peristiwa Jumat Agung, kita ingat bahwa kematian Yesus tidak berakhir di kubur yang tertutup, tetapi Yesus akan bangkit dan dibangkitkan oleh Allah dari kubur, membawa kelepasan dan kemenangan bagi seisi dunia, tidak terkecuali. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat yang berduka cita bisa bersuka cita. Bahwa di tengah wabah Corona 19 atau COVID-19 yang mematikan, yang membawa kesedihan, kepedihan, kesengsaraan bagi semuanya, dalam iman kepada Kristus, mari kita imani bahwa kebangkitan Kristus yang akan kita jalani setelah Jumat Agung, bahwa Allah akan menyelesaikan segala sesuatu. Roh Kudus akan menolong setiap pribadi dengan segala upaya dan usaha untuk mengalahkan apa yang saat ini sedang kita hadapi, baik pemerintah, medis, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Allah saja sanggup membangkitkan Yesus dari antara orang mati, mari kita yakini bahwa Allah yang sanggup, Dia pun juga Allah yang bisa membangkitkan Yesus ini, Dia pun juga akan bisa membantu kita melawan pergumulan dunia, bangsa, dan juga pergumulan lain saat ini. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan ibu bapak saudara sekalian. Selamat hari Raya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami sapa sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kami berterima kasih bahwa di minggu pertama masa Prapaskah ini, Tuhan menghantar kami untuk ada dalam persekutuan yang beribadah di rumah atau di keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk pujian, untuk doa, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami nikmati bersama dengan orang-orang yang kami kasih mengasihi kami. Kiranya kuasa Tuhan menaungi, memberkati hati kami, supaya kebenaran firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kehidupan pribadi, rumah tangga, bahkan dimanapun kami berkarya, juga di tengah segala situasi dan kondisi yang sedang diperhadapkan kepada kami. Firman Tuhan tetap menjadi berkat yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, memantapkan iman percaya kami untuk tetap dan terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan dalam mengasihi sesama. Bapa yang baik, kami menyatukan hati untuk mendoakan pergumulan dunia ini, khususnya bangsa kami, berkenaan dengan virus COVID-19 yang melanda dunia termasuk juga Indonesia. Kami memohon rahmat dan kasih sayang Tuhan. Kiranya Tuhan turun tangan, Engkau campur tangan atas segala upaya dan usaha yang dilakukan, baik di dunia maupun di Indonesia, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai di RT RW. Ya Bapa, tolonglah supaya segala jerih payah kami, pemerintah pusat, daerah, bahkan sampai kepada masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini boleh segera berakhir dalam tuntunan dan kasih sayang Bapa. Tuhan menolong supaya kami boleh bekerja sama satu dengan yang lain. Masyarakat boleh mendukung himbauan pemerintah. Pemerintah dengan segala daya upaya mereka sudah melakukan yang terbaik. Karena itu biarlah kami bukan saja mendoakan pemerintah, tetapi kami terlibat, ikut serta, mendukung, mensukseskan apa yang menjadi himbauan pemerintah untuk
tinggal di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Sembari dengan itu kami diingatkan, kebenaran firman Tuhan tetap mengingatkan kepada kami. Sekalipun kami ada di rumah masing-masing, kiranya kasih Allah di dalam Kristus Yesus tetap kami wujudkan kepada sesama melalui sikap dan tindakan nyata kami, menolong situasi dan kondisi yang ada, orang-orang yang ada dalam keterbatasan, yang lemah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang bergumul dan berjuang karena situasi alam, orang-orang yang bergumul dan berjuang karena berbagai macam penyakit, secara khusus COVID-19. Ya Bapa, perjuangan-perjuangan kami saat ini kami diperhadapkan dengan segala keluh kesah yang kami alami. Kami memohon kuasa Tuhan menguatkan kami, memampukan kami untuk tetap meneruskan karya Allah, kasih Allah kepada sesama kami, membantu, mengulurkan tangan, membuka hati untuk melihat mereka-mereka yang membutuhkan. Tim medis, dokter, suster, dan seluruh yang ada di rumah sakit korban COVID-19, semua mereka yang mengalami segala bentuk sakit penyakit yang ada, mereka yang berada di pengungsian karena berbagai kondisi alam yang terjadi. Ya Bapa, tolonglah kami, mampukan kami untuk sekalipun kami ada di rumah, kami tetap membagi cinta kasih itu, menolong, membantu sebisa yang kami mampu. Karena kami tahu Tuhan, kasih Allah yang sudah didemonstrasikan kepada kami manusia itu tidak terbatas pada ruang dan waktu, pada situasi dan kondisi keadaan. Tapi kasih Allah itu terbuka luas dalam segala situasi dan kondisi. Ajar kami jemaat GPIB, secara khusus GPIB Bethel Bandung, supaya kami tetap menyatakan kasih Allah kepada sesama melalui apa yang bisa kami lakukan dari rumah masing-masing. Bapak yang baik, terima kasih kalau Tuhan tetap menyertai kami sampai saat ini. Sebagai jemaat, Tuhan tetap menyertai kami dengan segala keberadaan hidup kami masing-masing. Kami yang bergumul dengan persoalan hidup, kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Kami yang bersuka dengan berbagai sukacita yang Tuhan anugerahkan buat kami berterima kasih bahwa Tuhan melengkapi dan menyempurnakan segala suka dan sukacita kami. Allah Bapa yang baik, kami yang bergumul dengan masa depan kami, dengan kehidupan ekonomi saat ini, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau punya cara yang luar biasa. Engkau akan menopang kami untuk bersama-sama dengan kami menyelesaikan segala apa yang harus kami kerjakan dengan kekuatan kami, dengan pertolongan Tuhan. Biarlah dalam permohonan kami secara pribadi maupun bersama di rumah tangga kami masing-masing, kami mau menyerahkan pergumulan bangsa dunia ini, bangsa negara kami, daerah kami, keluarga kami, pribadi kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur ibadah hari Minggu ini kami boleh rayakan bersama-sama. Terima kasih untuk para petugas yang Tuhan pakai melayani pada hari ini, rekan-rekan presbiter, teman-teman yang melakukan proses perekaman, dan juga teman-teman yang melayani sebagai pianis, pemandu lagu, pelaksana harian, majelis jemaat yang mendampingi. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kami masing-masing dengan keluarga kami yang kami tinggalkan ada di rumah. Kami menyerahkan minggu-minggu yang akan kami lalui, di mana minggu ini kami akan mengingat rayakan kematian Kristus. Biarlah kematian Kristus terus mengingatkan makna kasih Allah yang luar biasa, yang terus kami jalankan, kami demonstrasikan dalam kehidupan di dunia ini ketika Tuhan masih mengizinkan kami ada di tengah dunia ini, dengan sikap dan perbuatan yang nyata yang bisa kami lakukan kepada orang lain. Terima kasih Bapa yang baik, ini syafaat kami, ini doa kami. Dengarkanlah seruan doa anak-anak-Mu, baik yang hamba wakili dari tempat ini maupun yang anak-anak menaikkan dari tempat, dari rumah masing-masing. Sempurnakan segala doa kami ya Bapa, dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Warta Jemaat, kepada yang terhormat seluruh warga jemaat GPIB Bethel di Bandung dan simpatisan, salam damai kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Kepala Gereja. Berdasarkan surat penjelasan dari Majelis Sinode tertanggal 27 Maret 2020 perihal penjelasan dan kebijakan Majelis Sinode GPIB, Surat Edaran Pemerintah melalui BNPB nomor 13A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia hingga 29 Mei 2020. Maklumat Polri nomor MAP/2/3 Romawi/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona dalam kurung COVID-19. Surat Majelis Pekerja Harian PGI nomor 230/PGI 17 Romawi tahun 2020 tentang pemindahan pelayanan dan ibadah keluarga di rumah masing-masing hingga 29 Mei 2020. Maka pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung memutuskan: pertama, tetap mengadakan social distancing sampai batas yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu sampai tanggal 29 Mei 2020. Kedua, pelaksanaan ibadah minggu dan ibadah keluarga tetap melalui streaming. Tiga, ibadah Jumat Agung sebagai peringatan dan perayaan kematian Yesus tetap dilaksanakan ibadah tanpa sakramen perjamuan kudus. Empat, perjamuan kudus yang sedianya dilaksanakan pada bulan April ini dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Kelima, ibadah peneguhan sili baru akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2020. 6. Ibadah Jumat Agung dan Paskah dilaksanakan secara live streaming. Teriring salam dan doa, Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Frans Parodian Silitonga, Sekretaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat Penatua Nyonya Meiti H.A. Sumendang. Demikian warta jemaat. Ibu Bapa, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan memanggil kamu untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya, dan Dia juga mengutus kamu untuk menjalankan kehidupanmu sehari-hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, pulanglah dengan damai sejahtera-Nya dan lakukanlah firman-Nya, maka Dia akan membuat segala usahamu berhasil. Marilah bernyanyi memuliakan Allah kita. Thank you.
Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Try